Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibbati fillah, kita tidak boleh bosan bersalawat untuk Nabi dan keluarganya. Dan bayangkan, Allah menjadikan hal itu suatu kewajiban dalam sholat kita. Dalam setiap sholat antum harus mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan panggilan-panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Tadi kita sebutkan jumlah. Siapa yang ingat jumlahnya? Nak kasih hadiah. Insya Allah. Berapa? Yang angkat tangan duluan yang kasih. Insya Allah. Mana tas? Hah? Kasih aku enggak lah jemaah. Anak kasih siwak lah. Mabar. Kirim ke belakang sana. Baik, Pak. Hadiah kedua. Ana tadi katakan bahwasanya awal dari 8, 10, 9 ayat itu dimulai dengan apa atau tentang apa dan diakhiri dengan apa? Abrar. Masya Allah. Kirim ke belakang. Nah, Masya Allah. Dimulai dengan adab dan ditutup dengan taubat. Kita masuk ke ayat yang ketiga, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 172. Ini tentang makan yang halal dan bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kita masih ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud apabila mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingin kebaikan buat kita. Allah karena cintanya kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, mengkhususkan panggilan buat mereka. Apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ayat ini sebelumnya berkaitan dengan pengharaman yang terjadi dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu memiliki binatang-binatang ternak keramat yang tidak boleh dipotong. Jadi ada binatang keramat di masa jahiliyah itu. Onta, kalau sudah onta betina, kalau sudah melahirkan sekian anak laki, itu tidak boleh dipotong, tidak boleh ditunggangin. Ada yang dilepas. Jadi kalau di padang pasir onta itu lewat, nggak ada yang berani menggoda dia. Kenapa? Binatang keramat, ditinggal sampai mati. Di negeri kita ternyata juga ada binatang-binatang yang dikeramatkan. Ada buaya putih. Ada buaya putih ya? Mungkin ada. Kera putih ada. Ternyata itu binatang-binatang yang berpenyakit. Apa namanya? Albino. Sama orang dikeramatkan.
Kadangkala juga ada sapi lahir kakinya 3. Itu satu kampung ribut buka ziarah. Ziarah sapi, bayar. Untuk melihat sapi ini, katanya sebelum lahirnya anak sapi ini, sang pemilik bermimpi. Udah bikin cerita macam-macam. Subhanallah. Berulang kembali sejarah orang-orang jahiliyah yang mengkeramatkan binatang-binatang tertentu. Nggak ada. Allah menyuruh kita kalau itu binatang yang boleh dimakan, makan. Apakah tidak boleh memakan sapi yang kakinya 5? Karena bisa kualat, bisa enggak. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Allah memerintahkan agar kita makan dari yang baik-baik. Kenapa jemaah? Karena cintanya Allah sama kita. Tadi udah kita bahas tuh. Orang kalau makan yang haram, karena kita berada di masa di mana manusia tidak peduli. Amin halalin iktasabahu amin haram. Jadi haram itu ada 2. Ada haram yang zatnya memang haram. Yang kedua, ada haram yang cara menghasilkannya yang haram. Zatnya yang haram, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jelas tuh, Allah mengharamkan apa? Bangkai, darah, babi, dan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, itu zatnya udah haram, nggak boleh kau makan. Tapi ada haram yang cara menghasilkan. Orang pulang ke rumah, seorang ayah bawa nasi. Kita tahu nasi halal, beras 5 kilo dia bawa ke rumahnya, masak. Tapi ternyata dari hasil mencuri, atau dari hasil menipu, atau dari hasil riba. Dan kita melihat umat Islam ini perintah ketiga, bayangkan Allah ketika memanggil orang-orang yang beriman disuruh makan dari yang halal. Karena makan yang halal itu berpengaruh dengan fisik kita dan berpengaruh dengan hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma lahmin nabata min suh fannaru aula bihi. Daging mana aja yang tumbuh berkembang, orang ketika makan tuh dari hasil riba masuk ke tubuhnya jadi darah, kemudian mengalir darahnya jadi daging, fannaru aula bihi. Tuh neraka lebih berhak, lebih pantas buat tempat dari yang halal. Kenapa? Karena sejatinya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Banyak. Kalau ana perintahkan kepada salah satu mahasiswa atau jamaah di sini, Bapak tolong datangkan duit buat saya 10.000 sekarang dari hasil yang haram. Kira-kira gimana dia? Mikir, ya Allah, kenapa harus yang haram, yang halal banyak? Yang halal lebih banyak daripada yang, cuma godaan manusia. Kadangkala sempit rizkinya, THR nggak datang-datang. Lihat motor tetangga, kayaknya bisa nih buat beli baju baru anaknya, masya Allah. Karena pencuri juga mau lebaran. Jadi mereka mungkin tidak ikut puasa, tapi lebaran semuanya ikut. Kenapa orang-orang itu masih melakukan kemaksiatan? Karena yang dia pikir itu lebaran, bukan Ramadan. Kalau dia berpikir Ramadan, insya Allah lebaran tidak terlalu jadi beban buat dia. Dan orang yang makan yang haram, doanya nggak dikabulkan Allah. Dan ini pula mungkin yang menyebabkan banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Islam di negeri kita, oleh kita sendiri, yang sepertinya tertunda. Padahal kita yakin dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Yakin tuh dengan firman Allah. Tapi ternyata tidak dikabul-kabulkan gara-gara makan haram. Dan barang haram atau pekerjaan haram yang paling banyak di negeri kita adalah riba. Antum bisa dari bawah sampai atas, dari rakyat sampai negara. Kalau kita bicara negeri kita, berapa utangnya? Utangnya pakai riba apa enggak?
pakai riba. Kalau antum tanya sama tukang sampah, bapak punya utang? Iya Pak Ustaz. Sama siapa? Sama bank keliling yang tiap hari bawa kitab. Masya Allah. Assalamualaikum. Bismillah. Halaman berapa bapak? Lupa saya. Itu sampai lebih hafal siapa? Lebih hafal yang ngutang. Dia tahu dengan halaman berapa di buku itu nama dia. Kenapa? Karena dia berulang kali utang. Dan yang menjadi penyakit di masyarakat kita. Dulu ada saudara kita Syafi'i yang ingin membebaskan riba masyarakat setempat. Artinya bagaimana masyarakat setempat ini supaya nggak terjebak di riba. Tapi salah kaprah. Kenapa? Karena orang-orang terjebak di riba itu bukan karena terpaksa sebenarnya, tapi karena nyaman dengan riba. Sehingga kadang-kala kalau kita kasih pinjaman yang tanpa riba, malah dia nggak bayar. Kenapa? Kata dia, tahun depan saya bayar tetap 1 juta. 2 tahun ke depan saya bayar tetap 2 juta. Tidak berubah ketika tidak ada riba. Tapi kalau dia punya utang riba, itu dia semangat untuk membayarnya. Kenapa? Karena berubah angkanya. Dia telat bulan depan, naik lagi. Sehingga yang perlu difahamkan ke masyarakat itu bukan memberikan utang tanpa riba, tapi menjelaskan kalau riba itu haram. Kalau riba itu lebih parah daripada berzina dengan ibunya. Itu yang perlu difahamkan kepada mereka. Sehingga ketika mereka sudah faham, baru kita kasih solusi, nih pinjaman yang tanpa riba. Tapi kalau kita kasih pinjaman tanpa riba, sedangkan dia masih pemikirannya riba, ya yang kita nggak dibayar-bayar sama dia. Allah katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Allah katakan ini mimma min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya kita sadar yang kita makan itu rizki dari Allah, dan supaya kita tenang kalau kita hidup ini jaminan rizki itu sudah tuntas. Udah selesai. Jadi gak perlu bingung. Seperti anak sekolah, nih mahasiswa yang sekolah di STDI. Apabila ada yang menjamin beasiswa dia sampai lulus, apa dia bingung? Insya Allah gak bingung dia. Setiap tahun dia cuma sekolah aja. Kenapa? Karena saya sudah dibayarin sampai lulus. Kita orang mukmin, kenapa masih bingung dengan rezeki? Seharusnya tidak bingung. Tadi pagi Ustaz Muhammad dini hari membacakan firman Allah di surat Az-Zariyat, wa fis sama' rizqukum wa ma tu'adun. Tuh di langit ada rezeki kalian. Sehingga pernah ada cerita seorang dikasih kabar kalau tokonya kebakaran, kan sering kebakaran pasar. Tokonya kebakaran. Orang ini dilihat dapat kabar duka, tenang. Bapak ini kebakaran, tokonya kok tenang-tenang aja? Iya. Kebakarannya sampai ke langit enggak? Ya enggak lah, kata dia. Ya alhamdulillah rizki saya itu di atas. Yang itu bukan rizki anak, kata dia. Betul. Ketika terbakar berarti bukan rizki kita. Motor kita tercuri, apa itu rizki kita? Bukan. Sehingga sini kau tenang. Kalau itu rizkiku nggak bakal dicuri orang. Kalau sudah dicuri orang, pergi berarti bukan rizkiku. Karena Allah mengatakan ma razaqnakum, atau dalam banyak ayat mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan kalian bersyukurlah kepada Allah. Itu rizki yang Allah berikan. Kalau rizki itu berupa ilmu, maka diamalkan. Kalau rizki itu berupa harta, maka gunakan untuk ketaatan, sedekahkan. Kalau rizki itu berupa kesehatan, gunakan kesehatan itu dalam hal-hal yang diridhai Allah SWT. Sesuai rizki. Dan mensyukuri nikmat Allah tentunya dengan ikrar dari dalam hati kalau itu adalah anugerah Allah, dan dengan ucapan di lisan memuji dan memuja Allah. Dan setiap sholat kita ingat tuh tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Apa kata makmum? Langsung dia mengatakan Rabbana walakal hamd.
Ketika imam mengatakan Allah mendengar orang-orang atau bagi orang yang memujinya, langsung kita menjawab Rabbana walakal hamd. Itu dengan lisan kita. Terus bagaimana dengan raga kita? Ya diamalkan dengan tubuh kita. Taib. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian beribadah kepada Allah. Ini ada unsur yang menakutkan sebenarnya. Artinya kalau engkau tidak makan yang halal, kau berarti tidak menyembah Allah. Kalau kau menyembah Allah, kau tidak akan makan yang haram. Kalau kau beribadah kepada Allah, engkau tidak akan kufur terhadap nikmat Allah. Maka Allah mengingatkan in kuntum iyyahu ta'budun, dan kita semua faham kalau ibadah itu tujuan diciptakannya manusia. Maka kalau kau beribadah kepada Allah, makanlah yang halal, yang baik-baik, dan bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayat yang keempat, panggilan yang keempat di surat Al-Baqarah ayat 178. Ini berkaitan dengan qisas, dia dan memaafkan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Apa artinya qisas, jemaah? Banyak orang memahami qisas potong kepala. Jadi setiap ada pemenggalan kepala, berita pemenggalan kepala di Arab Saudi, mereka sebut qisas, padahal belum tentu. Qisas itu artinya al-mumatsalah. Apa bahasa Indonesia al-mumatsalah? Sebanding, ya, menyamakan. Makanya kalau dia membunuh, dibunuh. Di sini Allah mengatakan qisas dalam pembunuhan. Karena ada qisas tidak dalam pembunuhan, dalam pemukulan. Orang itu mukul orang lain sampai giginya copot, itu ada qisas tuh. Tapi bukan dalam pembunuhan. Di Arab Saudi ketika terjadi, di negeri Islam sana, ketika terjadi pemenggalan kepala, itu bisa jadi qisas dan bisa jadi bukan qisas, ta'zir, seperti perampok atau pengedar narkoba. Ketika dibunuh, apakah itu qisas? Bukan. Itu ta'zir, sanksi yang diberikan karena mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Mau begal-begal yang ngambil motor, umpamanya dia mukul, nggak sampai mati tuh, dan dia dibunuh, begal itu dibunuhnya bukan karena qisas, karena sebagai sanksi buat dia. Ini Allah mengatakan diwajibkan qisas dalam pembunuhan, dan ini hukum Allah, jemaah. Kalau kita melihat di negeri kita, kenapa banyak rakyat yang keluarganya dibunuh tidak merasakan keadilan? Satu orang bunuh 5 orang, dihukum bunuh? Enggak. Hukumannya 15 tahun. Diancam pembunuhan maksimal berapa tahun? 15 kayaknya. 20. Oke lah, tambah 20, tambah 5 tahun. Itu baru diancam, artinya hukumannya bisa kurang dari itu. Itu hukuman maksimal, umpamanya seperti itu. Dan keluarga tidak merasakan keadilan. Makanya di sidang-sidang itu selalu keluarga menuntut supaya yang membunuh dibunuh, supaya yang membunuh dibunuh. Ini suara hati manusia seperti itu, dan firman Allah mengatakan dibunuh. Tapi ternyata kita tidak ikut kepada firman Allah dan tidak ikut kepada suara hati manusia sendiri. Itu yang kita rasakan banyak sekali. Kadang-kala melihat pembunuhnya ingin dibunuh sama bapaknya. Dan sekarang mungkin, dulu itu jemaah, kadang-kala kalau orang membunuh di Jember dulu ada anaknya preman dibunuh, yang bunuh juga preman. Akhirnya tidak dihukum bunuh, di penjara, dihukum berapa tahun, dipindah ke Surabaya. Ini si preman punya sohib-sohib dalam penjara, dibunuh juga sama dia. Di penjara akhirnya mati juga dia. Kenapa? Karena rasa keadilan itu tidak terciptakan. Ini Allah yang mengatakan. Dan hati kita pun mau kayak gitu. Ketika bersambut
firman Sang Pencipta dan perasaan yang Allah berikan di diri ciptaannya tidak dilaksanakan, maka yang ada ya kekacauan. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan tentang hikmah dari qisas. Karena terus terang dulu hukum pembunuhan itu, kalau antum lihat di masa koboi umpamanya, di masa Amerika dulu itu dilaksanakan hukum pembunuhan. Dan terasa keamanan itu dirasakan oleh mereka. Tapi ketika muncul lembaga-lembaga yang mengatasnamakan hak asasi manusia, ya, mereka mulai, kenapa kok ini dibunuh? Bukankah dia punya hak untuk hidup? Nah, tapi setelah dia membunuh, hak hidup dia sudah hilang. Dia yang menghilangkan haknya. Kadang-kala 5 orang, dia membunuh 5 orang. Yang membunuh 1. Yang 1 tidak dibunuh. Padahal membunuh 5 orang. Kata mereka apa? Kan sudah 5 mati. Masa kita tambahin 1 lagi yang mati? Berarti jadi 6 kan? Itulah logika yang salah. Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalian bunuh yang 1, hidup umat manusia yang banyak. Dan bayangkan di negeri kita 2011 itu tiap hari yang terbunuh di negeri kita 4-5 orang tiap hari. Itu berdasarkan hasil surveinya mereka tuh. Tiap hari. Kenapa orang tidak jera? Padahal sanksi yang diberikan itu seharusnya yang ada efek jeranya. Kita bukan hendak menyiksa, enggak, supaya dia tidak mengulangi lagi. Kita katakan pencuri, dipotong tangannya. Oh gimana kok nanti kalau dipotong tangannya kita akan melihat banyak orang di pinggir jalan nggak punya tangan. Itu kan logika yang salah. Ketika dipotong tangannya, pencurian motor akan langsung turun. Nggak capek polisi itu. Orang sekarang kenapa harus pakai CCTV macam-macam? Karena dia tahu hukum yang ada tidak memberikan efek jera. Sehingga orang itu harus menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Tapi ketika hukum itu memberikan efek jera, dipotong 3 orang, Jember insya Allah aman. Ini kita bicara sama Sang Pencipta yang dia tahu dengan hati manusia dan apa hukum yang cocok buat dia. Al-hurru bil-hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Wal-abdu bil-abdi. Hamba dibunuh dengan hamba. Ini tadi dikatakan sebanding, semisal. Wal-untha bil-untha. Wanita dibunuh dengan wanita. Wanita tidak dibunuh dengan lelaki. Nah, ini pada awal Islam, wanita, kalau seorang lelaki membunuh wanita, lelaki ini tidak dibunuh. Itu pada awal Islam. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai', di dalam Islam ada pintu maaf. Kadangkala pembunuhan ini ada 3 macam. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan salah. Pembunuhan sengaja itu adalah memukul orang dengan alat yang umumnya membunuh, walaupun tidak ada niat membunuh. Islam tidak bicara niat. Kalau dalam hal ini, kau pukul saudaramu, kau ambil pisau, kau tusuk dia, itu sengaja. Walaupun enggak, ana sebenarnya tidak ada pikiran mau bunuh dia. Nah, kita enggak tahu isi hatimu. Tapi kita tahu kau menghujamkan pisau ke dada saudaramu sampai dia mati. Maka ini membunuh dengan sengaja. Membunuh seperti sengaja, memukul saudaranya dengan sesuatu yang tidak membunuh sebenarnya, tapi dia mati. Umpamanya dia tampar saudaranya, mati jemaah. Apakah dia membunuh dengan sengaja? Tidak. Dia seperti sengaja. Artinya dia ada niat memukul, jelas. Niat memukul itu ada, karena dia memukul dia. Tapi untuk membunuh kayaknya nggak ada. Karena memukul dengan tangan itu sejatinya tidak mematikan. Maka itu seperti sengaja. Yang ketiga, membunuh salah. Salah ini membunuh seperti orang yang berburu. Atau orang masang genteng. Tahu-tahu gentengnya jatuh kena orang yang di bawahnya. Apa dia dengan sengaja? Atau seperti sama sekali? Tahu-tahu kena orang yang di bawahnya.
atau dia menembak, menjangan, tahu-tahu ada dua pemburu jemaah. Menjangannya di tengah sini, ada pemburu di sini, pemburu di sini. Ini nembak menjangan, menjangannya udah jatuh duluan karena penembak ini. Akhirnya kena siapa? Kena si pemburu itu, mati itu pemburu. Itu dikatakan membunuh salah karena dia sama sekali tidak ada niatan memukul atau membunuh dia orang. Yang ada kisos itu hanya di yang pertama, yang membunuh dengan sengaja. Tidak ada kisos, artinya keluarga tidak berhak menuntut kisos karena dia memang tidak dengan sengaja melakukan itu. Adapun yang pertama ada kisos, keluarga boleh menuntut, tapi keluarga juga boleh memaafkan. Maka Allah katakan faman ufiya lahu min akhihi syai', barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Jadi umpamanya satu anak membunuh bapaknya orang, bapaknya ini mati, punya anak 5, 4 orang tidak memaafkan, 1 memaafkan, kisos itu gugur. Jadi nggak semena-mena urusan kisos ini. Jadi ketika ada sebagian yang memaafkan, kisosnya gugur. Yang ada bayar dia. Diahnya itu 100 ekor onta dengan ketetapan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Maka Allah kata fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Kalau dimaafkan, maka hendaklah keluarga yang memaafkan ini tidak menuntut dengan tuntutan yang sangat mendesak ketika minta dia, dan yang dimaafkan hendaklah segera membayar diahnya, tidak menunda-nunda. Udah dimaafkan tapi kadang-kadang ada orang yang menunda-nunda. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Itu adalah kemudahan dari Allah dan rahmat. Itu kemudahan dari Allah dan rahmat. Kenapa? Kalau dilihat dari syariat sebelumnya, di Taurat itu hanya ada kisos, tidak ada maaf. Di syariat mereka yang ada kisos, orang membunuh dibunuh, keluarganya memaafkan umpamanya nggak bisa, tetap dibunuh. Itu berat tentunya, karena terkadang dia itu membunuh sebenarnya tidak ada niat membunuh, tapi karena apa dia tusuk tuh. Tapi kisos. Di Injil tidak ada kisos, yang ada maaf. Di dalam Islam dua-duanya ada. Ini keringanan dari Allah dan rahmat buat kita nih. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang kemudian melampaui batas setelah itu, setelah memaafkan, setelah dapat dia, dapat duit, dibunuh tuh pembunuh bapaknya. Kata Allah, falahu adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi hukumnya ini sebenarnya berdasarkan keimanan. Artinya orang itu tahu ini hukum dari Allah, kok nggak boleh menentang. Dan di situ ada rasa keadilan. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Fadhol. Kita hidup di negeri yang bukan khilafah. Iya. Terus yang tidak berlaku kisos itu. Terus gimana ini Ustaz? Apa kita-kita yang menyaksikan atau yang tahu ini juga terkena imbasnya? Nah, iya, kita hidup di Indonesia. Ini pertanyaan bagaimana ketika hukum ini tidak berlaku, diberlakukan umumnya, dan kita melihat hal itu, rasa keadilan mungkin tidak dirasakan masyarakat. Jadi sebenarnya yang terjadi itu banyak umat Islam yang tidak faham dengan Al-Quran itu sendiri. Kita jangan bicara hukum kisos, hukum yang lainnya tentang tauhid umpamanya. Banyak orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, padahal dia Muslim. Dan kita sebagai umat Islam yang baik, fahamkan ilmu kepada mereka. Sehingga kalau antum tanya, ini pernah ditanyakan di Pakistan. Jadi ketika Pakistan hendak memberlakukan hudud sesuai dengan syariat, itu diadakan apa istilahnya, survei. Orang-orang ditanya, gimana menurut engkau kalau hukum kisos diberlakukan, pencuri dipotong tangannya? Kebanyakan itu menolak.
Umat Islam, rakyatnya kebanyakan menolak. Kenapa? Karena dia nggak paham. Wah, ini Masya Allah, kembali ke zaman barbar kita ini, kata dia. Kalau tahu-tahu ini dibunuh, ini macam-macam, itu bayangan umat Islam. Karena dia tidak paham dengan Islam itu sendiri. Makanya tugas kita memahamkan kepada, apalagi di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Quranul Karim ya, difahamkan mereka bagaimana nih Al-Quranul Karim. Karena kita tahu negeri kita ini membuat hukum itu bikinan manusia. Artinya kapan mereka merubah, mereka rubah seenak mereka. Dan tatkala kebanyakan, makanya anak kadang-kala berpikir, kita ini mayoritas muslim, seharusnya warnanya itu warna Islam. Warnanya itu seharusnya warna Islam. Apalagi namanya demokrasi itu ikut suara terbanyak. Tapi kemana suara terbanyak nih? Ternyata suara terbanyak itu tidak berpihak ke Islam itu sendiri. Jadi masalahnya di mana? Ya di kitanya umat Islam. Alhamdulillah negeri kita terbuka, kita memberikan kajian, memberikan ceramah, pemahaman kepada masyarakat, itu bisa. Dan dengan inilah insya Allah perubahan itu akan terjadi. Bila ilmu insya Allah. Bukan dengan semangat aja. Tadi anak katakan, kebanyakan umat Islam ini nggak paham. Ya, kejadian di Jakarta umpamanya kemarin, yang ribut sidang penista agama, yang kemudian dihukum. Pembela-pembela penista agama itu banyak yang dari Islam gitu loh. Bahkan ketika pemilihan di Jakarta itu, berapa persen yang pilih dia? 40% jamaah. Rasulullah SAW mengatakan sepertiga itu banyak. Ini 40% lebih dari sepertiga. Padahal kalau dilihat yang non muslim itu kan sedikit. Tapi kenapa umat Islam ternyata ke sana? Inilah yang bermasalah. Pemahaman agama ya. Kalau kita katakan riba, Bapak nggak boleh riba. Allah, hidup dari mana kok nggak pakai riba? Dapat modal dari mana kok nggak pakai riba? Nggak bisa usaha tanpa riba. Itu yang mengucapkan muslim gitu loh. Jadi banyak masalah. Dan paling utama kita memahamkan tauhid kepada masyarakat. Kewajiban-kewajiban. Dan insya Allah janji Allah itu datang. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Dan Allah akan mengokohkan agama mereka sebagaimana Allah telah mengokohkan agama-agama orang-orang sebelum mereka. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman, rasa kezaliman mereka dengan rasa keadilan. Itu akan Allah gantikan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada aku, bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini PR kita sekarang. Bagaimana menjadikan umat Islam ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. La ilaha illallah. Kalau kita lihat ketuhanan yang Maha Esa itu ada di Islam. La ilaha illallah. Cuma bagaimana menerapkannya ke umat Islam? Karena banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata dia masih memohon kepada selain Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan habis asar nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.